Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Salim dengan NIM akhir 030. Di sini saya akan menjelaskan materi modul 4, yaitu deteksi fitur dan pencocokan. Nah, di sini tuh apa sih untuk materi pendahuluannya, yaitu apa itu fitur lokal. Fitur lokal atau lokal feature adalah titik, wilayah, atau struktur khas pada gambar yang dapat dideteksi secara andal dan dideskripsikan secara diskriminatif. Tidak seperti pendeteksian bebas piksel global, misalnya histogram warna seluruh gambar. Fitur lokal bekerja pada skala kecil namun mengandung informasi geometri dan tekstur yang kaya. Nah, fitur lokal yang baik memiliki sifat repeatability atau terdeteksi pada gambar yang sama meski dalam kondisi yang berbeda. Nah, kemudian ada distinctness atau deskriptor cukup unik untuk membedakan satu fitur dari yang lainnya. Kemudian ada locality, hanya bergantung pada wilayah kecil, tahan terhadap oklusi parsial. Dan kemudian yang terakhir yaitu efisiensi, dapat dihitung dengan cepat dalam jumlah banyak. Nah, untuk aplikasinya yaitu di sini untuk image stitching atau menggabungkan beberapa foto menjadi panorama. Kemudian ada SLAM atau simultaneous location and mapping untuk robot atau drone. Kemudian augmented reality, melacak marker dan menumpukan objek virtual. Kemudian object recognition, mengenali objek berdasarkan fitur lokal. Kemudian image retrieval, mencari gambar serupa dalam database besar. Kemudian 3D reconstruction, mengrekonstruksi struktur 3D dari banyak foto. Kemudian visual odometry. Mungkin segitu untuk materi pendahuluannya. Kita langsung ke percobaannya. Nah, di sini untuk percobaan awal yaitu Harris Corner. Di sini untuk memindai citra dengan sebuah window atau kotak kecil dengan menghitung nilai eigen. Nah, jika window digeser ke arah manapun pada intensitas berubah drastis, itu dinilai sebagai sudut, seperti itu. Nah, ini hasilnya. Untuk kemudian yang kedua yaitu percobaan si Thomas Corner. Nah, di sini tuh menyelesaikan N sudut terbaik, kemudian digunakan untuk memperhalus letak koordinat sudut tersebut agar sangat akurat, seperti ini. Jadi ini tuh sering dipakai untuk kalibrasi kamera. Seperti ini hasilnya, pengaruh dari quality level. Nah, kemudian untuk percobaan yang ketiga yaitu shift feature detection. Nah, untuk ini menggunakan alternatif shift yang lebih cepat dan gratis. Sangat cocok untuk aplikasi real time di HP atau drone. Nah, itu menghasilkan deskripsi biner dan satu panjangnya 260 biner. Karena formatnya biner, komputasinya sangat ringan. Ini untuk hasil percobaannya seperti itu. Ini pengaruh fitur dari shift
Kemudian untuk percobaan yang keempat, ini untuk filter detection dasar. Ini untuk visualisasi biner dari deskripsi ORB 256 bit. Nah, ini perbandingan dari shift versus ORB. Kemudian untuk percobaan yang kelima, di sini tuh untuk mendeteksi key point cepat kilat, hanya mengecek pixel melingkar lalu membandingkan dengan AKJ yang kecepatan garis seperti objek lebih baik daripada shift. Seperti ini hasilnya, ini gambar aslinya. Kemudian ini gambar yang udah di AKJ key point menggunakan sisi tepi lingkaran. Seperti itu. Nah, ini hasilnya. Ini jumlah key point dan waktu eksekusi. Perbandingan dari Haris, ORB, AKJ, dan hash. Nah, kemudian yang keenam, yaitu untuk menghitung jarak antar deskriptor di gambar 1 dengan semua deskriptor di gambar 2. Di sini menuliskan juga low ratio test untuk memfilter match yang jelek. Jika jarak match terbaik dan kedua terlalu mirip, berarti ini fiturnya ambigu dan harus dibuang. Seperti itu. Ini berarti membandingkan jarak dari satu sudut ke sudut yang lainnya. Nah, ini untuk gagal ya, rasio yang gagal, ini untuk yang berhasil seperti itu. Ini hasilnya untuk percobaan ke-7, yaitu di situ menyusun, kita run dulu aja ya, untuk menyusun deskriptor ke dalam struktur data tree, dan komputer tidak perlu membandingkan satu persatu, melainkan langsung menebak area pencarian yang relevan. Nah, ini hasilnya. Ini perbandingan hasil. Nah, untuk yang percobaan 8, di sini tuh secara acak mengambil, kitaran dulu ya, secara acak mengambil 4 titik match, membuat model transformasi matematis, dan mengecek berapa banyak titik yang lain setuju dengan model tersebut. Begitu. Ini yang orinya. Nah, ini untuk transformasi gambar dengan homografi. Ini hasil-hasilnya. Nah, ini seperti yang linear dan yang satu outlier. Nah, kemudian yang 9, yaitu untuk menerapkan pada titik sudut gambar template untuk memproyeksikan di mana letak dari gambar. Nah, ini untuk memproyeksikannya. Contoh-contohnya. Nah, ini udah kalau kita lihat udah ada yang di Windows atau di kotak. Ini perbandingan dari user matching ditambah homografi.
Kemudian untuk percobaan 10 dan 11 yaitu satu tuh untuk skala ya. Nah, ini untuk perbandingan key points berbagai sudut rotasi. Nah, ini perbandingannya untuk dari invariasi terhadap rotasi. Nah, untuk yang 11 yaitu untuk invariasi dari skala. Nah, ini tuh fungsinya untuk dicocokkan dari beberapa fitur seperti skala dan rotasi. Ini hasil code-nya. Nah, ini perbandingan detektor dari variasi terhadap skala. Untuk yang ke-12 yaitu dari filter variasi iluminasi. Ini untuk dari hasil dari variasi iluminasi atau kecerahan. Nah, di sini ketahanan shift terhadap perubahan kontras. Ini untuk terdapat Gaussian noise. Nah, jumlah match shift ini kita juga bisa membaca dari keluarannya tuh di sini. Oke, kita lanjut ke percobaan 13 yaitu deskriptor perbandingan. Nah, kita run dulu. Nah, deskriptor perbandingan ini bertujuan untuk menghitung execution time terhadap setiap detektor dan membandingkan precision rate-nya. Jadi itu untuk menghitung berapa waktu lama mengeksekusi dan membandingkan kepresisiannya seperti itu. Nah, ini untuk benchmark kecepatan detektor dan deskriptor. Ini perbandingannya. Nah, kemudian yang 14 kita lihat 14 itu untuk mengubah nilai threshold pada resistan dan memprint rasio in-layer atau out-layer. Nah, seperti ini. Ini yang in-layer 350 garis. Nah, ini hasilnya. Kemudian yang percobaan 15 yaitu bertujuan untuk mengekstrak fitur dan menyimpan di memori saat gambar query masuk, dan kodenya akan melooping pencocokan dan men-sorting hasil berdasarkan jumlah good match terbanyak. Seperti itu. Ini dari hasilnya. Nah, kemudian di sini ada armature untuk percobaan ke-16. Di sini untuk menyalakan webcam di dalam looping frame kode, melakukan deteksi objek. Nah, dan kemudian akan menggambarkan teks atau objek seolah menempel di dunia nyata seperti itu. Kita coba dulu apakah
Nah, seperti ini. Jadi seperti ini Artmaker Split 3D, dan ini seperti menempel di 3D-nya. Nah, ini virtual konten, ini scene dan maker. Nah, ini untuk virtual konten. Nah, untuk kemudian yang percobaan 17 yaitu untuk repeatability dan multi image matching. Kita tunggu. Nah, ini untuk repeatability. Nah, kemudian untuk percobaan 18 yaitu multi image matching. Nah, ini untuk pencocokan N, arah matrix, dan heatmap. Ini graf presisi dan kemiripan antar gambar. Seperti itu. Nah, ini juga pengelompokan berbasis fitur. Nah, kemudian untuk percobaan 19 kita run. Nah, di sini tuh untuk menyatukan membungkus logika konsep OEP di percobaan 19 dan kemudian mendapatkan antarmuka OpenCV seperti itu. Ini hasil-hasil dari keluarannya ya, untuk mendeteksi skala, rotasi, dan objek dalam scene. Nah, ini tabel evaluasinya. Untuk kepresisiannya semua hampir presisi. Kemudian untuk yang terakhir yaitu ada project future pipeline matching. Nah, kita lihat untuk deteksi dan lokalisasi multi objek. Nah, ini untuk benchmark waktu pipeline deteksi. Nah, mungkin segitu untuk dari percobaan-percobaan yang ada di modul udah kita coba semua. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke project atau penerapan dari code atau modul dari modul 4 ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke percobaan 4 tadi itu. Percobaannya menggunakan untuk membuat detektor PageMat seperti yang ada di modul. Kita coba ya. Ini kita kalau nggak tahu cara makanya tinggal prom aja bagaimana cara menggunakan code pada folder ini. Nah, kita langsung mencoba untuk yang benchmark. Kita enter aja file. Ada yang error. Error, kita langsung aja benerin ke AI. Masih error. Kita coba aja langsung liran dari sini.
sabar, masih kita betulkan errornya. Nah, ini udah terbentuk ya. Nah, di situ ada beberapa percobaan atau hasil dari, yaitu beberapa tadi kayak Haris, Steve, dan kayak Fes, ORB, dan si Tomasi. Ada juga untuk yang AKZ seperti itu. Ini seperti perbandingan yang tadi. Ini untuk yang benchmark seperti itu. Kemudian kita stop dulu aja yang ini, masuk ke image rectifier. Sekarang masih error juga. Kita nah, untuk programnya masih error, kita masih benerin. Kita run dulu. Di sini mungkin untuk code-nya kita tambahkan ini. Main.py, kita panggil. Oh, masih error ya. Nah, ini untuk hasil matching antara gambar yang ini sistem dan gambar pegunungan seperti itu. Dan ini untuk gambar aslinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita coba lagi yang lain, yaitu code-nya ini dengan perintah ini.
hasil query. Kita lihat di query. Nah, ini hasil dari 3D plan dan kemudian pemandangannya untuk yang itu. Kemudian untuk yang rectified sudah, yang selanjutnya yaitu recognize sudah, mixer. Hasilnya di robust. Kita lihat. Mixer udah, kemudian yang terakhir benchmark. Benchmark tuh kalau udah salah dari yang tadi awalan. Berikutnya kita hapus yang mixer. Kita enter. Nah, ini seperti yang mixer tuh yang tadi. Nah, mungkin sekian dari percobaan modul 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.